halaman 25 ya. Judul baru gitu ya. Iya. Iya, mari kita buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian dan juga para asatizah yang dirahmati Allah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Mafahim Siyasiyah. Masuk kepada bab, judulnya sama di sini ya. Bab judulnya Mafahim Siyasiyah. Oh iya, bukunya Afkar Siyasi ya. Salah itu. Kitabnya Kitab Afkar Siyasi, bahasannya Mafahim Siyasiyah. Iya. Kita lanjutin di sini, artinya konsep-konsep politik. Konsep-konsep politik atau ya mafahim. Fahmu siyasah al-kharijiyati. Fahmu siyasatil kharijiyati, jadi pemahaman tentang politik luar negeri ini adalah amrun jauhariyun, adalah perkara yang sangat penting, perkara yang menjadi inti, gitu. Jauhar, mutiara, jawahir, al-jawahir, mutiara. Jadi amrun jauhariyun lihifzi kiyanid daulati wal ummah, untuk menjaga entitas atau kian negara dan juga umat. Ini yang harus dipahami pertama kali anak-anak sekalian dan para asatizah. Jadi orang itu kadang nggak mau mikir politik, nggak mau ngomong politik, nggak mau bahas politik, bahkan apalagi politik luar negeri. Nggak mau, nggak enak. Politik luar negeri nggak mau dia mikirinnya, ngomongin aja nggak mau. Kalaupun urusan luar negeri itu dia omongin, paling mungkin olahraga, sepak bola, balap mobil, balap motor dan sebagainya misalnya. Cuma kesenangan-kesenangan, mode dan sebagainya mungkin. Tapi politik itu tidak mau dia bicarakan. Bahkan politik luar negeri itu juga nggak mau dia bicarakan, nggak mau dia pahami. Padahal politik luar negeri ini ya, namanya pemahaman politik terhadap politik luar negeri ini adalah perkara penting untuk menjaga entitas negara kalau dalam daulah Islam dan juga umat Islam. Bayangkan. Ya. Bahkan dikatakan di sini wa amrun asasiyun litamakuni min hamlid dakwah. Ya. Bahkan ini menjadi perkara mendasar dari memungkinkannya mengemban dakwah ilal alami. Ya. Dari posisi, dari kondisi untuk dakwah ke seluruh penjuru dunia. Nggak mungkin kalau nggak ngerti tentang politik luar negeri. Ya, apalagi kalau sudah ada daulah Islam, tentu harus paham itu tentang bagaimana politik luar negeri itu terjadi, manuver politik, konstelasi politik di antara negara-negara. Coba
Ya kan, kejadian-kejadian politik misalnya. Dan itu harus ada yang disebut dengan mutabaah, mengikuti, menelaah, juga dijelaskan di sini nanti. Iya, tatabbu tadi, mengikuti. Berita-berita luar negeri. Sini baca juga kan? Ya, ada kan? Ada dari media umat, dari apa? Atau kalau misalnya berita-berita luar negeri itu juga perlu ada. Walaupun tidak semua berita itu penting untuk dakwah dan umat Islami. Tapi nanti itu harus diperhatikan. Gitu. Ya. Begitu juga ya. Wa amalin wa amala la budda minhu litanzimi alaqatil ummati bi ghairiha ala wajhin sahihin. Ya, dan ini juga menjadi apa? Aktivitas. Jadi fahmun siyasah kharijiyah ini, ya, jadi pemahaman politik luar negeri ini juga menjadi satu aktivitas yang seharusnya ada untuk mengatur interaksi umat dengan selain umat dalam sisi yang benar. Jadi harus paham dulu, ya, harus ngerti tentang politik luar negeri. Gitu kan? Ya. Gitu. Ini ada permintaan doa. Jadi doa buat semua keluarga besar, semua orang-orang yang mengemban dakwah, doa buat mungkin juga ada asatiz kita yang sedang sakit, doa buat teman-teman kita yang sakit ya. Ini ada sedikit, mungkin di break sebentar. Yuk kita baca, mudah-mudahan mereka semua dalam kesembuhan. Doa juga buat ada berapa dermawan donatur bagi pondok ini pun sedang dalam keadaan sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan menyembuhkannya secara sempurna, memberikan kesabaran dan menjadikannya kafarat dari segala kesalahan. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya. Kembali kita sini. Jadi anak-anakku sekalian, bahwa pemahaman politik luar negeri ini menjadi penting. Makanya kita nggak boleh menyepelekan itu, ya. Kita belajar tentang politik. Walaupun, wah saya sih anak perempuan, saya ini ibu-ibu, saya ini emak-emak, sama semuanya. Karena tanggung jawab dakwahnya sama, ya. Gitu. Menjaga umat juga sama, ya. Apalagi kalau sudah ada daulah, ya menjaga daulah nanti. Ya. Walamma kanat ummatul islamiyatu mukallifatan bi hamlid da'watil islamiyah ilan nasi kafatan, kana li zaman alal muslimina an yatasalu bil alami ittisalan wa iyan li ahwalihi. Nah, ini satu kali. Dan ketika keadaan umat Islam itu memiliki beban untuk mengemban dakwah, mendapat taklif untuk mengemban dakwah Islam kepada seluruh manusia, ya, adalah satu keharusan atas kaum muslimin untuk berinteraksi dengan dunia dengan interaksi penuh kesadaran dari segala keadaannya. Jadi umat Islam itu tidak boleh tidak berinteraksi kepada seluruh umat manapun, tapi dengan benar. Ya, interaksinya benar, nanti dijelaskan juga. Ya. Mudrikan lima syakilihi, agar bisa memahami permasalahan-permasalahannya. Ya kan? Aliman bidawafi'i daulatin wa su'ubihi, agar bisa mengetahui
motivasi negara dan juga satu bangsa. Artinya apa? Bukan motivasi, mungkin latar belakang, bisa jadi ya, keadaan-keadaan negara tadi harus tahu. Misalnya contoh keadaan negara itu sangat terkenal. Misalnya Inggris adalah satu negara dari zaman dahulu dalam kitab Mafahim Siyasiyah, nanti luar kita belajar juga. Itu adalah negara yang sangat luar biasa, kalau boleh dikatakan licik-licik misalnya dia, pintar. Nah, dia bisa menipu siapa dan sebagainya. Dia bisa dia bisa misalnya ikutan dengan Amerika, dia bisa kemudian juga musuhan dengan Amerika, dia bisa musuhan dengan Soviet, dia bisa ikutan. Jadi dia betul-betul apa? Tadi lihai. Tiba-tiba misalnya, contoh misalnya yang sekarang nih ya, Presiden Amerika yang terbaru Joe Biden bagaimana mengunjungi Inggris, bertemu dengan Ratu Inggris. Nah, itu termakan itu dengan kelicikan bagaimana media massa Inggris. Tiba-tiba Joe Biden disuruh ngomong setelah pertemuan dengan Ratu Inggris. Nah, dia ngomong lah, padahal pembicaraan dengan Ratu Inggris itu tertutup. Dia diomongin juga sedikit bahwa Ratu Inggris ingin supaya ada kiprah lebih dalam untuk masalah Cina. Ini diomongin. Ini dihina dikecam oleh media massa Inggris. Tidak sopan kepada ratu, membongkar pembicaraan dan sebagainya. Padahal memang gitu maksudnya. Karena berikutnya Amerika bekerja sama dengan Rusia untuk menyingkirkan Cina. Mengadakan pertemuan dengan Putin, lalu kemudian dia mencegah bagaimana supaya tadi manuver Cina ini tidak lebih besar lagi merugikan Amerika. Konstelasi seperti ini memang nanti dijelaskan oleh kita bahas di sini tentang masalah politik ini. Tapi pada saat itu kita akan melihat begini loh, tentang negara yang kemudian dulu menjadi superpower, sangat lihai, begitu juga Amerika yang kemudian dia misalnya menjadi negara superpower sekarang. Kita umat Islam harus perhatikan itu. Harus ngerti juga. Jadi bukan cuma entertainment yang kita lihat misalnya, bukan cuma sepak bola, silahkan saja misalnya. Atau bukan cuma mode, atau bahkan misalnya hal-hal lain yang mungkin nggak penting sama sekali, silahkan saja kalau misalnya itu sempat. Tapi ada perkara yang penting untuk diperhatikan, bagaimana perjalanan misalnya ke luar negeri dari seorang presiden negara adidaya dan apa yang dibicarakan oleh mereka. Ini bukti. Sehingga kita tahu apa motivasi di balik itu. Dan ini harus bisa. Karena apa? Karena mutatabi'an al-a'mal asyiasatil lati tajri fil alami. Dan juga memutabah, menelaah, mengikuti segala aktivitas-aktivitas politik yang berjalan di dunia ini. Ya. Begitu juga mulahizan khututat siyasiyah lidduwali fi asalibi tanfiziha. Ya. Begitu juga memperhatikan langkah-langkah politik dari negara dan cara-cara dari penerapan mereka. Ya kan? Ternyata bagaimana berani Joe Biden untuk misalnya ya, Presiden Amerika sekarang misalnya mendekati Rusia. Ada apa ini? Nah, ini langkah-langkah dia. Ternyata ini adalah untuk menghadang atau untuk mencegah dari berkembangnya pengaruh Cina. Bisa jadi seperti itu. Cina itu tidak diperhatikan oleh Amerika awalnya, tapi sekarang-karang ini mulai diperhatikan. Kenapa? Karena mungkin juga merasa ini sudah mulai menggeliat, sudah mulai kuat. Kita melihat itu semua dalam kerangka untuk kemaslahatan umat tadi. Wa'yan, ya, ittisalan wa'yan. Ya, dengan interaksi yang penuh kesadaran yang benar. Ya.
Begitu juga wa fi kaifiyati alaqatiha ba'diha bi ba'din, dan juga dari tata cara bagaimana interaksi di antara mereka dengan temannya juga, dengan mereka sama mereka. Wa fi munawarati siyasiyah allati taqumu biha hadhihi dual, ya, dan juga segala manuver-manuver politik, ya, atau tadi misalnya ya langkah-langkah politik yang terjadi di antara negara-negara tadi, gitu. Nah, semuanya ini. Nah, walizalika, dengan demikian, kana lizaman alal muslimina an yudriku haqiqatal muwaqifi fil alamil islami ala dhawin. Nah, dengan demikian maka sudah seharusnya bagi seorang muslim, bagi kaum muslimin, untuk memahami hakikat konstelasi, ya, muwaqif, ya, sikap atau situasi dalam dunia Islam, situasi dunia, ya, secara selintas, yang bagaimana fahmil muwaqifid duwali al-alami, dengan pemahaman tadi konstelasi situasi politik, ya, dunia, ya, apa namanya, negara-negara di dunia. Jadi kita harus tahu juga bagaimana negara adidaya Amerika sekarang sendirian, lalu kemudian menekan Rusia sehingga Rusia harus terjun juga, bagaimana untuk menghadang Cina, bagaimana kemudian Amerika menggerakkan Turki, bagaimana kemudian juga interaksinya dengan Inggris dan sebagainya. Semua itu harus kita coba pahami secara seberkas saja, tapi maksudnya apa? Jelas, walaupun tidak terlalu mendalam, sampai misalnya harus mengambil kajian internasional, bikin tesis, bikin disertasi misalnya, ya, bikin tulisan yang ilmiah sampai mendalam, tidak juga seperti itu. Kalau bisa begitu ya silahkan. Tapi bagi umat Islam secara selintas ini harus punya kesadaran itu. Nggak mungkin umat Islam ini tanpa kesadaran terhadap politik dia bisa menjaga entitasnya. Ya. Yang bagaimana liyatasanna lahum an yatabayyanu uslubal amali liiqamati daulatihim wa hamli da'watihim ilal alami. Ya, agar dia bisa mengetengahkan pada mereka, menyodorkan pada dunia bagaimana, ya, dan bisa menjelaskan segala cara-cara aktivitas untuk menegakkan daulah mereka dan mengemban dakwah kepada dunia. Jadi kita ini akan mengemban dakwah, menyampaikan Islam, memecahkan masalah umat, ya, agar supaya umat Islam ini mampu menegakkan kembali entitasnya, yaitu daulah. Kita nggak bisa sekarang ini, susah ini, ya, untuk urusan-urusan kondisi-kondisi di mana kaum muslimin, ya, pada saat yang sekarang ini juga terasa, ya kan, termarginalkan. Nah, sedikit lagi, satu lagi nih, kayaknya satu lagi nih. Wa min huna, maka dari sinilah asbaha minal muhtami alaihim, ya, ma'rifatul muwaqifid duwali. Dari sinilah maka sudah seharusnya menjadi penting bagi kaum muslimin untuk memahami situasi dunia, situasi negara-negara dunia, ma'rifatan tamatan wa ma'rifatat tafasil, ya, dengan pemahaman, ya, dengan pengetahuan yang sempurna dan juga pemahaman yang rinci, al-muta'alliqatu bil muwaqifid duwali, yang memang semua itu berkaitan dengan situasi negara-negara, wal ihatati, dan juga segala langkah-langkah
bimuwaqifid duwali alqaimati, segala apa-apa langkah-langkah yang kemudian itu dalam situasi negara-negara, konstelasi, ya, manuver negara-negara tadi yang sedang terjadi fil alami, di dunia ini, ya, agar apa? Ya tadi, agar nanti kaum muslimin bisa mendakwahkan dengan benar. Wallati laha sya'nun yudriku fil muwaqifid duwali al-alami. Dan itu semua adalah satu keadaan yang harus, atau yang apa? Bukan yudriku nih, yazkuru. Wallati laha sya'nun yazkuru fil muwaqifid duwalil alami. Dan itu, ya, dari hal itu semua adalah keadaan yang harus disebutkan atau harus dipaparkan, diuraikan dalam konstelasi negara-negara di dunia ini, dalam situasi negara-negara di dunia ini. Jadi harus kita paham tentang politik luar negeri. Ya, saya masih anak-anak. Loh, dulu kaum muslimin itu, ya, negara wilayah yang sangat kecil, Mekah. Di Mekah itu orang dianggap sebagai hidup dalam jahiliyah, belum ada kemajuan. Tapi ada dua negara besar pada waktu itu, Romawi dan Persia. Bagaimana? Maju. Negara adidaya pada waktu itu. Mereka berperang, Allah ngajarin buat umat Islam. Tuh, liatin, Romawi dan Persia. Gulibatir Rum. Jelaskan tentang bagaimana bangsa Romawi, ya kan, dikalahkan oleh Persia, lalu kemudian mengalahkan kembali Persia. Ini adalah konstelasi internasional yang harus diperhatikan oleh penduduk Mekah pada waktu itu, dan ini adalah tuntunan syariat. Sekarang juga gitu. Makanya umat Islam tidak boleh alergi terhadap politik, apalagi nggak ngerti politik. Apalagi misalnya politik luar negeri. Makanya dikatakan di sini menjadi amrun jauhariyun, amrun asasiyun. Ya, perkara yang sangat inti, ya, intinya inti, ahlinya ahli. Ya kan? Gitu. Itu yang harus kita pahami. Begitu? Ada pertanyaan? Ngerti? Ya, sedikit-sedikit ya. Insyaallah, sabar aja, kadang kita ini. Kalau tidak ada, pikir cukup ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pekan depan untuk afkar siasi, ya, lupa tadi itu tulisannya mafahim siasi. Ya, kalau tidak ada, mudah-mudahan sedikit demi sedikit nanti pekan depan ini sudah dalam kondisi berikut. Oh, ini bisa nih, selesai ini. Nanti ini kita bahas as-siyasah fanul mumkin. Jadi politik itu adalah seni kemungkinan. Siyasah wa siyasah dualiyah. Insyaallah. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.